Selamat datang. Pada kali ini, Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal ujian sekolah ya atau S mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam kelas 12 SMA atau MA Kurikulum Merdeka tahun 2025 beserta kunci jawabannya. Oke. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal ujian sekolah mata pelajarannya kelas 12 bisa kamu cek di bagian deskripsi ya, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Greenpeace adalah salah satu organisasi internasional yang peduli dengan kelestarian lingkungan. Sejalan dengan organisasi tersebut, upaya sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah A. Menggunakan listrik di luar kebutuhan. B. Mengurangi penggunaan styrofoam. C. Membiasakan diri menggunakan AC. D. Membuang oli bekas di selokan. E. Menyalakan lampu taman sepanjang hari. Jawaban yang benar adalah B, ya, itu mengurangi penggunaan styrofoam jawabannya. Lanjut. Pada abad pertengahan, seorang ilmuwan Islam, Ibnu Sina, mengembangkan suatu ilmu yang dituliskan dalam bukunya Al-Qanun atau The Canon. Ilmu tersebut terus berkembang hingga saat ini sebagai ilmu A. Geografi, B. Penerbangan, C. Kedokteran, D. Matematika, E. Kemaritiman. Jawaban yang benar adalah C ya, yaitu kedokteran jawabannya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Melindungi hak-hak yang masih kecil. Oke, 1. Melindungi hak-hak anak yang masih kecil atau dalam keadaan lemah. 2. Memelihara kelanjutan harta dari satu generasi ke generasi lainnya. 3. Menjalin persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban yang seimbang. 4. Sebagai proses pembelajaran untuk menjadi seorang pemimpin. 5. Mengutamakan ahli waris laki-laki yang paling dekat dengan mayit. 6. Mengangkat harkat dan martabat dan derajat kaum wanita. Dari pernyataan di atas, yang termasuk hikmah waris adalah pada nomor A. 4, 5, dan 6. B. 5, 6, dan 1. C. 1, 2, dan 3. D. 2, 3, dan 4. E. 3, 5, dan 6. Jawaban yang benar adalah C ya, 1, 2, dan 3. Ya, melindungi hak anak yang masih kecil atau dalam keadaan lemah. 2. Memelihara kelanjutan harta dari satu generasi ke generasi lainnya. 3. Menjalin persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban yang seimbang. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur banyak dikenal oleh kalangan non-muslim. Pada saat menjabat presiden, beliau memasukkan Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia. Nah, sikap yang dapat diteladani dari Gus Dur berdasarkan wacana tersebut adalah A. Moderat, B. Modern, C. Toleran, D. Radikal, E. Tegas. Jawaban yang benar adalah C ya, toleran jawabannya. Al-Quran mengajarkan tentang cara memelihara lingkungan hidup. Seperti pada surat Ar-Rum
yaitu ayat 41 sampai 42. Pada ayat tersebut dinyatakan bahwa kerusakan yang ada di darat dan laut terjadi karena perbuatan manusia. Sebagai makhluk yang menghuni bumi, kita harus mewaspadai gejala tersebut. Perilaku yang sesuai sebagai wujud iman kepada kitab suci Al-Quran berdasarkan wacana tersebut adalah: A. Menggunakan kertas seperlunya. B. Mengeruk pasir pantai untuk pembangunan. C. Membuang limbah di selokan. D. Membangun villa di hutan lindung. E. Membuat rumah di bantaran kali. Jawaban yang benar adalah A, ya, menggunakan kertas seperlunya. Satu, perhatikan pernyataan di bawah ini. Satu, mematuhi kebiasaan yang dilakukan keluarga. Dua, menumbuhkan sikap menerima akan ketentuan. Tiga, mengimani kebenaran ajaran yang dibawa Rasul. Lalu ada 4, meyakini tugas, peran, dan fungsi sebagai manusia. 5, menjadikannya sebagai contoh ketauladan dalam hidup. Nah, pernyataan di atas yang termasuk perilaku beriman kepada para Rasul Allah adalah nomor A, 1 dan 5, B, 1 dan 4, C, 3 dan 5, D, 2 dan 3, E, 2 dan 5. Jawaban yang benar adalah C, 3 dan 5. Ya, 3-nya mengimani kebenaran ajaran yang dibawa Rasul. 5, menjadikannya sebagai contoh tauladan dalam hidup. C, ya, jawabannya. Kita lanjut ya, soal nomor 7. Soal nomor 7. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak atau disebut dengan Yaumul Ba'ats. Keadaan manusia pada saat itu tergantung pada amal perbuatannya di dunia. Berdasarkan wacana di atas, berikut ini perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir, kecuali A. Berbuat kebaikan itu ada ukurannya, terbilang, dan ada batasnya. B. Hidup dijalani secara bebas karena setiap manusia menjadi warga yang merdeka. C. Meneladani Rasulullah SAW sebagai panutan dan uswatun hasanah. D. Memperbanyak berbuat baik karena kelak akan mendapatkan balasannya. E. Menghindari perilaku tercela karena selalu diawasi oleh kedua malaikat. Maka jawaban benar adalah B, ya, hidup dijalani secara bebas karena setiap manusia menjadi warga yang merdeka. B, ya, jawabannya. Pada hari akhir, semua amal manusia ditimbang untuk menentukan balasnya selama hidup di dunia. Hikmah beriman kepada hari akhir seperti yang terkandung pada kalimat tersebut adalah A. Yang penting hati ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Komitmen dalam berbuat baik. C. Rajin beribadah menunggu berusia lanjut. D. Beribadah hanya pada saat memerlukan. E. Menunjukkan ketaatan kepada pihak tertentu. Jawaban yang benar adalah B. Komitmen dalam berbuat baik, ya. B jawabannya. Kita lanjut. Perhatikan dengan seksama pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Aisyah selalu gembira sekalipun ia anak orang tukang ojek. B. Maimunah giat belajar dan rajin ibadah meskipun ia anak seorang pemulung. 2, ya, bukan B tapi 2. Maimunah giat belajar
dan rajin ibadah meskipun ia anak seorang pemulung. 3. Rian meratapi kematian orang tuanya sehingga ia jatuh sakit. 4. Syafi'i tak pernah mengeluh menghadapi cobaan hidupnya yang bertubi-tubi. 5. Doni nekat bunuh diri karena tidak kuat menghadapi penderitaan hidup. Nah, pernyataan di atas yang menunjukkan contoh perilaku beriman kepada qadar Allah Subhanahu wa taala adalah pernyataan nomor A, 2, 3 dan 4, B, 3, 4 dan 5, C, 1, 2 dan 3, D, 1, 2 dan 4, E, 1, 2 dan 5. Jawaban yang benar adalah D, yaitu 1, 2 dan 4. 1. Aisyah selalu gembira sekalipun ia anak seorang tukang ojek. 2. Maimunah giat belajar dan rajin ibadah meskipun ia anak seorang pemulung. 4. Syafi'i tak pernah mengeluh menghadapi cobaan hidupnya yang bertubi-tubi, ya. D jawabannya. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita temukan kegagalan. Ketika menginginkan hasil yang maksimal, ternyata mengecewakan. Begitu juga hal-hal lainnya, perilaku yang mencerminkan beribadah kepada qada dan qadar berdasarkan wacana di atas adalah A. Menjadikan qadar sebagai pelajaran berharga, B. Mengedepankan urusan-urusan yang penting, C. Selalu bersemangat dalam belajar agar sukses, D. Selalu istiqomah dan menerima dalam hidupnya, dan E. Beribadah dan senantiasa berdoa terus-menerus. Jawaban yang benar adalah A. Menjadikan qadar sebagai pelajaran berharga, ya. A jawabannya. Arina tidak lulus di perguruan tinggi yang diinginkannya, padahal sudah belajar dengan baik. Namun demikian, Arina tetap berprasangka baik dengan cara A. Menempuh berbagai cara agar ke tahun depan dapat lulus. B. Berusaha lagi untuk persiapan tahun mendatang. C. Tetap tabah karena tetap tabah karena banyak teman yang tidak lulus. D. Mereka yang lulus pasti karena menggunakan cara lain. E. Mengharapkan agar teman yang lulus mendapatkan kesulitan. Jawaban yang benar adalah B. Berusaha lagi untuk persiapan tahun mendatang. B, ya jawabannya. Kita lanjut ya, soal nomor 12 ya. Soal nomor 12. Rio merasa tidak senang melihat Roni dibelikan sepeda motor oleh orang tuanya. Setiap hari Rio memikirkan temannya itu agar sepeda motornya hilang. Sikap tepat yang harus dilakukan Rio agar terhindar dari sikap tersebut adalah A. Meminta kepada orang tuanya agar cepat dibelikan sepeda motor. B. Meminjam sepeda motor milik teman agar tidak tersingkir dari pergaulan. C. Mengajak teman-temannya untuk menjauhi Roni. D. Menyadari bahwa dia belum memungkinkan memiliki sepeda motor. E. Menyuruh orang lain untuk berbuat jahat kepada Roni. Jawaban yang benar adalah D. Menyadari bahwa dia belum memungkinkan memiliki sepeda motor. D jawabannya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Mendownload secara bebas di internet. 2. Membayar royalti. 3. Memperbanyak CD-nya secara bebas. 4. Membeli CD lagu secara resmi. 5. Menyalin dari orang lain. Dari pernyataan di atas yang termasuk menghargai karya orang lain adalah A. 4 dan 5, B. 5 dan 1, C. 1 dan 3, D. 2 dan 4,
E. 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah D, yaitu 2 dan 4. Membayar royalti, dan 4 membeli CD lagu secara resmi. Perhatikan pernyataan di bawah ini, kayak ini. Perkembangan zaman turut mempengaruhi kehidupan remaja, seperti dalam hal berpakaian. Di sisi lain, Islam sudah mengatur cara berpakaian yang benar. Nah, hikmah adanya tata aturan berpakaian dalam Islam adalah A. Menghemat anggaran pakaian. B. Dapat mengikuti mode dunia. C. Tidak dapat mengikuti mode. D. Terhindar dari perbuatan keji. E. Terhindar dari korban mode. Jawaban yang benar adalah D, ya, terhindar dari perbuatan keji. Jawabannya D. Oke, kita lanjut. Perhatikan pernyataan bawah ini. 1. Mematuhi rambu lalu lintas. 2. Berlaku adil kepada orang lain. 3. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani. 4. Tekun dalam mematuhi ilmu pengetahuan yang bermanfaat. 5. Disiplin dalam menunaikan ibadah. Nah, pernyataan-pernyataan di atas yang menunjukkan pernyataan-pernyataan di atas yang menunjukkan perilaku adil terhadap diri sendiri adalah A. 451, B. 512, C. 125, D. 234, E. 345. Jawaban yang benar adalah E. 345. 3. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani. 4. Tekun dalam menuntut ilmu pengetahuan dan yang bermanfaat. 5. Disiplin dalam menunaikan ibadah, ya. E jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 16. Manusia merasa gelisah ketika tertimpa kemiskinan, kehilangan barang yang dicintai, kematian anggota keluarganya, tidak lulus dalam ujian, dan lain sebagainya. Padahal semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diterima dengan ridho. Di bawah ini yang termasuk hikmah dari perilaku ridho adalah A. Menerima ketentuan Allah dengan terus berusaha. B. Berkeluh kesah dan putus asa terhadap nikmat Allah. C. Optimis walaupun keadaan dirinya tidak sempurna. D. Mengambil hikmah dari setiap kegagalan yang terjadi. E. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Jawaban yang benar adalah E. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. E ya jawabannya. Pada awal dakwah Islam di Mekah, Rasulullah SAW sekuat tenaga meneguhkan keimanan kaum muslimin yang semula mempercayai berhala sebagai Tuhan. Pada periode ini, Rasulullah SAW memfokuskan dakwanya pada masalah A. Akhlak, B. Ibadah, C. Syariat, D. Ukhuwah, dan E. Akidah. Jawaban yang benar adalah E ya, akidah jawabannya. E ya jawabannya. Hubungan persahabatan antara Alia dan Kamila sudah berjalan selama 5 tahun. Karena isu tentang keburukan Kamila di grup WA, maka persahabatan mereka akhirnya putus. Berdasarkan ilustrasi di atas yang menunjukkan akibat perilaku fitnah adalah A. Merusak lingkungan alam sekitar. B. Menimbulkan permusuhan antar sesama. C. Dapat memindahkan amal baik. D. Menimbulkan dosa. E. Menimbulkan kompetisi yang tidak sehat.
Jawaban yang benar adalah B ya, menimbulkan permusuhan antar sesama ya. B jawabannya. Tawaf ifadah adalah tawaf yang termasuk dalam rukun haji. Di bawah ini beberapa pernyataan. 1. Dilaksanakan ketika baru sampai di Mekah. 2. Suci dari hadas dan najis. 3. Dilaksanakan setelah tergelincir matahari. 4. Ka'bah berada di sebelah kiri. 5. Memulai tawaf dari arah Hajar Aswad. 6. Menutup aurat. Pernyataan di atas yang bukan merupakan syarat tawaf ifadah adalah nomor A. 4 dan 5, B. 5 dan 6, C. 1 dan 3, D. 2 dan 4, E. 3 dan 6. Jawaban yang benar adalah C. 1 dan 3. 1 dilaksanakan ketika baru sampai di Mekah. 3 dilaksanakan setelah tergelincir matahari. Dalam realitas kehidupan di masyarakat, sering terjadi transaksi ekonomi, yakni jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya. Nah, transaksi jual beli macam ini dalam Islam disebut A. Mukawarah, B. Murabahah, C. Mudarabah, D. Al-Istina, serta D. Al-Istina serta E. As-Salam. Jawaban yang benar adalah B ya, itu murabaha ya, B ya, murabaha. Apabila seorang muslim meninggal dunia, salah satu kewajiban muslim yang hidup adalah menyalatkan. Nah, tata cara pelaksanaan salat jenazah yang benar berikut ini adalah A. Takbir, membaca Al-Fatihah. Takbir, membaca doa untuk mayat. Takbir, membaca salawat. Takbir, membaca doa dan salam. B. Takbir, membaca salawat. Takbir, membaca Al-Fatihah. Takbir, membaca doa dan salam. Takbir, membaca doa untuk mayat. C. Takbir, membaca Al-Fatihah. Takbir, membaca salawat. Takbir, membaca doa dan salam. Takbir, membaca doa untuk mayat. D. Takbir, membaca salawat. Takbir, membaca Al-Fatihah. Takbir, membaca doa untuk mayat. Takbir, membaca doa dan salam. E. Takbir, membaca Al-Fatihah. Takbir, membaca salawat. Takbir, membaca doa untuk mayat. Dan takbir, membaca doa dan salam. Jawaban yang benar adalah E ya, takbir membaca Al-Fatihah, lalu takbir membaca salawat, takbir membaca doa untuk mayat, dan takbir membaca doa dan salam ya. Itu jawabannya. Lembaga pernikahan diperlukan antara lain untuk menjaga kehormatan manusia. Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan terkait pernikahan. 1. Untuk memperoleh keturunan yang sah. 2. Pengantin laki-laki. 3. Pengantin perempuan. Ya, 4. Ijab dan kabul atau akad nikah. 5. Tetap memelihara kesucian diri dalam pergaulan. 6. Hindari pasangan yang memiliki kepribadian kurang baik. Dari pernyataan di atas, yang termasuk rukun nikah adalah A. 3, 5, dan 6, B. 4, 5 dan 6, C. 1, 2, dan 3, D. 2, 3, dan 4, E. 2, 4, dan 6. Jawaban yang benar adalah D ya, 2, 3, dan 4. 2 pengantin laki-laki, 3 pengantin perempuan, dan 4 itu ijab dan kabul atau akad nikah. Setibanya di Madinah, Rasulullah SAW mengambil langkah-langkah strategis
untuk melakukan dakwah Islam di wilayah itu, antara lain membenahi bidang A. Pemerintahan, B. Pertahanan, C. Hukum waris, D. Perekonomian, dan E. Pertanian. Jawaban yang benar adalah A, yaitu pemerintahan jawabannya. Seorang ilmuwan muslimah menciptakan alat navigasi kapal dengan prinsip kerja membaca letak bintang. Alat tersebut dipakai hingga saat ini sehingga kapal di lautan tidak tersesat. Nah, ilmuwan yang menciptakan alat tersebut adalah A. Maryam al-Andalusi, B. Maryam al-Astrolabi, C. Maria al-Qibtiyah, D. Maryam Jamilah, E. Maryam al-Salihah. Jawaban yang benar adalah B. Maryam al-Astrolabi ya jawabannya. Islam di Sulawesi berkembang sangat pesat, yaitu setelah Islam diproklamirkan sebagai agama kerajaan dan agama masyarakat Sulawesi oleh Kerajaan Goa dan Talo. Islam masuk di Sulawesi tidak terlepas dari peranan Sunan Giri di Gresik. Yang dilakukan Sunan Giri dalam rangka penyebaran Islam di Sulawesi adalah A. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam usaha meningkatkan ketahanan kerajaan, B. Mengirimkan santri-santrinya untuk berdakwah di daerah tersebut, C. Memberikan fatwa dan nasihat keagamaan kepada masyarakat di sana, D. Memperkuat ukhuwah Islamiyah dalam melaksanakan kegiatan dakwah, E. Menjalin kerjasama secara maksimal antara ulama dan pihak kerajaan. Jawaban yang benar adalah B, yaitu mengirimkan santri-santrinya untuk berdakwah di daerah tersebut ya. B jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.